Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Den Bagus Motivator. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya akan share sebuah motivasi spiritual. Ya. Move on dengan 4 on. Ya. Apa itu move on dengan 4 on? Baik. 4 on di sini meliputi. Yang pertama adalah on, itu ujungnya on ya, vision. Yang kedua action. Yang ketiga passion, yang keempat collaboration. 4 on inilah yang akan menjadikan manusia atau siapapun orangnya akan menjadi move on. Vision, apa itu vision? Vision adalah sebuah visi atau sebuah cita-cita, di mana dalam konteks spiritual, ya, visi manusia orang beriman itu harus visi yang meliputi 2, dunia, akhirat. Visi utamanya orang beriman adalah akhirat. Ya, visi utamanya akhirat. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Carilah olehmu kehidupan akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dirimu di dunia. Jadi kita punya visi besar akhirat. Jadi visinya ada 2, visi akhirat dan visi dunia. Itu visinya orang beriman. Misal di akhirat kita punya visi ingin masuk surga, di surga tertinggi, surga Firdaus. Punya visi besar di akhirat, ingin memeluk Rasulullah SAW. Itu visi akhiratnya. Visi dunianya apa? Ya Allah, izinkan hamba untuk menjadi tamumu, yaitu haji umroh. Visi dunianya haji umroh, atau ingin punya rumah yang layak, itu visi dunia. Tapi visi utama kita di akhirat. Itu berbicara visi. Yang kedua adalah action. Action adalah kerja nyata. Kerja nyata meliputi 3 hal, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras adalah kerja yang hubungannya dengan fisik kita, ya, kerja keras, ya. Misal kita merintis sebuah perusahaan, sebuah usaha, kita masih banting tulang ke sana kemari, ya kan? Mungkin ada yang diangkat-angkat, atau kita kerja secara fisik luar biasa. Itu kerja keras. Yang kedua, kerja keras adalah kerja yang melibatkan fisik. Yang kedua adalah kerja cerdas. Kerja cerdas adalah kerja otak. Sehingga dengan kerja cerdas ini, kita tidak perlu capek-capek. Ya. Misalnya saat ini kerja sudah zaman digital. Dengan digital, ya, kita dengan digital kita bisa menjangkau dari ujung Sabang sampai Merauke. Orang tahu informasi kita. Itu kerja cerdasnya. Yang ketiga adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah kerja hati, ya. Kerja yang berhubungan dengan hati. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu karena Allah, mengerjakan sesuatu karena panggilan jiwa, kita mengerjakan sesuatu karena cinta. Maka kerja yang ikhlas ini akan memberikan sebuah keberkahan, akan mendatangkan sebuah keberkahan yang luar biasa. Jadi intisarinya, kerja keras, kerja yang melibatkan fisik, kerja cerdas adalah kerja yang melibatkan otak, kerja ikhlas adalah kerja yang melibatkan hati. Nah, yang keempat adalah passion. Passion itu apa? Mengerjakan sesuatu dengan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, itu akan menjadi kerja passion, ya. Bagaimana ketika seseorang sudah bekerja karena passion, karena mencintai pekerjaannya, maka dia tidak akan stres meskipun pekerjaan itu belum menghasilkan. Misal orang hobinya olahraga, fitness, dia membuat sebuah usaha fitness, ya. Maka tujuan dia bukan untuk mencari uang semata, ya, karena dapat uang nggak dapat uang, dia dengan fitnessnya, dengan olahraganya, ya, dia akan jalani dengan enjoy, dan tentunya itu otomatis akan berefek pada income juga. Nah, yaitu kerja dengan passion. Yang keempat adalah collaboration. Collaboration adalah kolaborasi, bekerja sama dengan rekan-rekan kita. Ingat, kita tidak bisa sukses sendirian. Jadi kita harus bekerja sama dalam segala hal, ya. Dari dakwah, dari dai, bekerja sama dengan aparat, ya.
aparat bekerja sama dengan pengusaha juga. Jadi Rasulullah saja itu ditopang oleh 4 sahabat yang mempunyai karakter masing-masing, berkolaborasi dengan 4 sahabat. Di mana 4 sahabat ini ya mempunyai bidang masing-masing yang sangat luar biasa. Contoh, Sayyidina Abu Bakar, beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat di Mekah, orang yang sangat berpengaruh ya. Nah, jadi satu dari kalangan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ya kita harus bekerja sama dengan para tokoh masyarakat. Istilahnya kalau di sekarang ada kepala desa, camat, bupati, gubernur dan sebagainya, tokoh. Yang kedua adalah kalangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini adalah kalangan para aparat, ya, para keamanan. Kalau sekarang ibaratnya kita harus bekerja sama dengan aparat TNI, Polri, ya, Satpol PP, security dan sebagainya. Itu untuk menopang apa? Keamanan kita. Kita harus bersinergi dengan mereka. Yang ketiga adalah golongan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau dari golongan pengusaha. Jadi kita harus berkolaborasi dengan para pengusaha. Karena dengan pengusaha ini mereka akan menopang kekuatan ekonomi, ya, khususnya ekonomi keumatan, ya. Dengan adanya Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, Islam kuat karena mereka yang menyumbangkan, ya, ribuan kuda perlengkapan perang untuk jihad fisabilillah. Itu ditopang oleh kekuatan ekonomi dari para pengusaha tersebut. Yang keempat adalah golongan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini digolongkan dari sebagai golongan orang cerdas atau orang-orang ilmuwan, ya. Maka kita harus punya relasi dengan para ilmuwan, profesor, doktor, ya, para dosen, para guru, dan para cendekiawan muslim lainnya. Nah, kita harus paling tidak berkolaborasi dengan 4 kalangan ini. Selebihnya kita inovasi saja, menjalin relasi dengan siapapun. Insya Allah, ketika kita bisa move on dengan 4 on tersebut, ya, itu akan membuat atau merubah hidup kita menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Ini saja motivasi yang bisa saya berikan, ya, dari channel Den Bagus Motivator. Jangan lupa terus ikuti perkembangan channel kami dan support terus channel Den Bagus Motivator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.